Shalom. Shalom. Seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada, khususnya Jemaat GBI Tahta Daud se-Jabodetabek, termasuk Jemaat GBI Tahta Daud Tulang Kuning Parung Bogor, juga Jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Desa Tumbang Magin dan Desa Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati kuasa dan kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita mau naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Tommy Ringo. Kami persilahkan dengan hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memasuki bulan 11, minggu pertama bulan 11 2020. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Nah, umat Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, untuk kasih setiamu dan rahmatmu yang selalu baru setiap pagi yang kau curah limpahkan atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan, kuduskan, tahirkan kami, dan layakkan kami menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, sehingga hari demi hari kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa, ya Roh Kudus, Maha Guru kami, ajar-ajari kami, urapi kami dengan urapan pengetahuan dan hikmat yang daripadamu, pewahyuan dan hikmat yang daripadamu, sehingga kebenaran firman-Mu Bapa menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi penerang bagi jalan kami, menjadi tolok ukur bagi kami dalam setiap kami merancang maupun bertindak. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami, kami siap menikmati dan dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik umat Tuhan, puji Tuhan, ini adalah minggu pertama dari bulan 11 2020. Puji Tuhan, kita dapat melaluinya. Dari pandemi, dari bulan 3 mungkin dari bulan 3 sampai sekarang kita masih beribadah secara live streaming. Semuanya kembali lagi karena kemurahan Tuhan, dan kita bersyukur Allah kita adalah roh, sehingga dia tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Sesuatu yang sakral bukan karena tempat, sesuatu sakral karena dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang sakral, dan kita bersyukur melalui aplikasi ini kita dapat menikmati Tuhan, karena Tuhan tidak dibatasi oleh teknologi. Tuhan dapat menjamah kita dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini berada, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram maupun yang di YouTube. Percayalah, Tuhan menjamah engkau. Buka hatimu, kita akan nikmati firman Tuhan. Katakan amin. Ya, sesuai dengan judul yang telah disebar luaskan di media sosial umat Tuhan, khotbah kita pada pagi hari ini adalah berjudul The Servant of God. The Servant of God. Jadi pelayan Allah, hamba Allah, ya. Nah, oleh karena itu yuk mari kita baca dulu satu ayat di dalam Lukas 22 ayat 27. Lukas 22 ayat 27. Sudah ketemu? Lukas 22 ayat 27. Kita sepakati dulu ya. 27. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan?
tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jelas sekali ya. Di ayat terakhir dikatakan apa? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini berarti umat Tuhan, saya mau beritahukan bahwa untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita harus menjadi pelayan. Karena Yesus katakan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dan Yesus sudah meninggalkan teladan itu kepada kita. Nah, begitulah Yesus menyebut dirinya sendiri. Makanya di dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa untuk tebusan bagi banyak orang. Nah, artinya di sini saudaraku, inilah arti sesungguhnya bahwa Yesus ada sebagai pelayan, dan kita juga untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita juga harus menjadi pelayan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pelayan itu lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini dia karakteristiknya ya. Pelayan sejati itu lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, pelayan sejati itu memusatkan perhatian kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Bukan kepada dirinya sendiri. Nah, inilah kerendahan hati yang sejati. Apa? Tidak memikirkan dirinya sendiri. Makanya nanti kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaannya, kapan kita terakhir kali mengosongkan diri kita sendiri demi kebaikan orang lain? Kapan? Coba kita ingat-ingatlah, kapan kita terakhir kali mengosongkan diri kita sendiri demi kebaikan orang lain? Nah, kita umat Tuhan, kita tidak dapat menjadi seorang pelayan. Saya ulang lagi ya, kita tidak dapat menjadi seorang pelayan jika kita ini penuh dengan diri sendiri. Makanya harus dikosongkan. Ya, makanya harus dikosongkan. Nah, dan kenapa saya bilang dikosongkan? Karena saya katakan, jika Anda penuh dengan diri sendiri, ya Anda tidak dapat melayani orang lain. Makanya pelayanan adalah penyangkalan diri, penyangkalan diri adalah inti dari pelayanan. Sekali lagi ya, penyangkalan diri adalah inti dari pelayanan. Itu dia. Nah, oleh karena itu umat Tuhan, kita akan membahas bersama-sama, kita akan menikmati firman Tuhan. Ada 3 kebenaran penting bagaimana kita menjadi seorang pelayan Allah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Yang pertama, poin yang pertama, pelayanan dimulai dalam pikiran kita. Sekali lagi ya, pelayanan dimulai dalam pikiran kita, dalam pikiran kita. Itu poin yang pertama. Nah, kita baca deh di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Karena pendek-pendek kita bisa membacanya bersama-sama. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Katakan amin. Dari ayat ini saudaraku, makanya dikatakan di poin yang di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa dikatakan? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Artinya apa? Artinya adalah pelayanan itu dimulai dalam pikiran kita. Pelayanan dimulai dalam pikiran kita. Makanya untuk menjadi seorang pelayan atau seorang hamba itu dibutuhkan perubahan mental, perubahan sikap. Kenapa? Karena Allah selalu lebih tertarik kepada mengapa kita melakukannya dibandingkan dari apa yang kita kerjakan. Soalnya lagi ya, Allah itu lebih tertarik kepada mengapa kita mengerjakannya daripada apa yang kita kerjakan. Soalnya ini supaya dapat dulu. Makanya saya katakan pelayanan dimulai dalam pikiran kita. Bahwa Allah itu selalu lebih tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu dibandingkan kepada apa yang kita kerjakan. Nah, sikap artinya apa? Sikap ini lebih berarti daripada pencapaian. Saya ulang ya, sikap lebih berarti daripada pencapaian. Katakan amin. Nah, contoh pertama nih di dalam contoh pertama itu Marta. Jadi waktu itu Marta sedang menjamu di dalam Lukas 10 ayat 40. Di mana ketika Marta sedang sibuk-sibuknya, saya akan bacakan deh ya. Lukas 10 ayat 40. Lagi sibuk-sibuknya, Marta ngomong seperti ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, lihat. Saya poin tadi apa? Allah selalu lebih tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu dibandingkan pada apa yang kita kerjakan. Nah, dalam kasus Marta ini mengeluh kepada Yesus bahwa Maria tidak membantunya bekerja. Ini artinya Marta ini kehilangan hati pelayan dalam dirinya. Kenapa? Karena pelayan sejati itu tidak mengeluh tentang ketidakadilan. Pelayan sejati itu tidak memiliki BSH. Tahu BSH ya? Barisan sakit hati. Nggak punya dia. Dia nggak punya BSH, barisan sakit hati. Nah, seorang pelayan nggak pernah istilahnya mengasihani diri sendiri. Nah, seorang pelayan itu tidak pernah membenci orang yang tidak melayani. Dia tidak akan menghakimi. Begitu ya. Nah, seorang pelayan itu hanya mengabdi kepada tuannya dan tetap melayani dia. Katakan amin. Jadi Marta enggak. Makanya Yesus itu selalu lebih tertarik pada mengapa kita melakukannya atau mengerjakan sesuatu dibandingkan pada apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Contoh yang kedua siapa? Contoh yang kedua itu orang Farisi. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 1, 2 dan 5, Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi ini adalah orang yang taat beragama secara agamawi seperti itu ya. Nah, tapi sayangnya lihat, mereka ini suka memberikan persepuluhan, mereka berpuasa seperti itu ya. Mereka ini suka memberi seperti itu. Tapi kalau dibaca nanti mereka suka memberi supaya dilihat oleh orang. Makanya di sini saya catat, orang Farisi ini mengubah tindakan menolong orang lain, memberi, bahkan berdoa menjadi suatu pertunjukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah, makanya jadi Tuhan tuh selalu tertarik kepada mengapa kita melakukannya, bukan apa yang kita lakukan. Jadi alasan, makanya tadi saya katakan tadi pelayan itu dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari pikiran kita. Nah, bayangkan ini sudah melakukan hal yang benar loh. Orang Farisi ini mereka apa? Menolong orang lain, mereka memberi, mereka berdoa. Tetapi kembali lagi, bukan apa yang Tuhan lihat, tapi mengapa kita mengerjakannya.
Nah, orang-orang Farisi, mereka melakukan itu untuk dijadikan suatu pertunjukan dan untuk dipamerkan kepada orang lain betapa salehnya mereka. Dan ini kembali lagi tidak benar. Makanya pelayanan dimulai di dalam pikiran kita. Contoh ketiga siapa? Contoh ketiga itu adalah Ananias dan Safira. Ini di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Jadi dikisahkan dalam Alkitab itu bahwa suami istri ini mereka menjual sebidang tanah mereka dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Tetapi ngakunya semuanya sudah diserahkan kepada di hadapan rasul-rasul. Makanya Petrus bilang, kalau tidak dijual itu milikmu. Kalaupun itu dijual itu juga hakmu juga. Maksudnya Rasul Petrus jujur saja, ya saya sudah menjual, harganya contohnya kita katakan 1 miliar, tetapi saya serahkan kepada Tuhan 500 juta, untuk saya 500 juta, tidak masalah. Gitu. Nah, kembali lagi, mengapa Allah itu lebih tertarik kepada mengapa kita mengerjakannya, melakukannya, dibandingkan apa yang kita kerjakan. Nah, kenapa Ananias dan Safira melakukan itu? Ya, karena mereka kembali lagi ikut-ikutan. Jadi bukan karena digerakkan oleh Roh Kudus. Karena nanti kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, di mana itu orang-orang menyerahkan harta bendanya kepada Tuhan melalui para rasul seperti itu. Dan juga ada orang yang di situ dikatakan Yusuf. Jadi dia memberikan lebih banyak pada saat itu. Menjual segala miliknya, seorang Lewi baru dipersembahkan kepada Tuhan melalui para rasul-rasul. Nah, dia ngikut, tetapi dia tidak jujur. Nah, kembali lagi, mengapa Allah selalu tertarik mengapa kita melakukannya daripada apa yang kita lakukan. Makanya pelayanan dimulai dari pikiran kita. Pelayanan dimulai dari sikap dan mental kita. Katakan amin. Oleh karena itu ketika kita sudah menang di dalam pikiran kita, maka pelayanan kita secara alamiah itu akan berjalan begitu rapi, begitu baik. Bukan baik sekedar di pandangan manusia, baik di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu poin pertama, bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, yang pertama adalah pelayanan itu dimulai dalam pikiran kita. Allah lebih tertarik kepada mengapa kita mengerjakannya daripada apa yang kita kerjakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menjadi seorang pelayan Allah, seorang hamba Tuhan. Yang kedua itu adalah kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Nah, tanamkan itu tadi. Kita ini melayani Allah dengan melayani orang lain. Makanya nanti di ayat Alkitab dikatakan, bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau saudara yang kelihatan saja kamu tidak dapat mengasihinya. Makanya melayani Allah itu adalah, caranya adalah dengan melayani orang lain. Katakan amin. Yuk kita baca Alkitab kita di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ini karena panjang, saya minta satu-satu membacakannya ya. Iya. Matius 25 ayat 35 sampai 20. Sampai 40, sorry. 35 sampai 40. Waduh. Masa mundur? Ya. Dari Lin 35, Sari 36. Oh iya, ini maaf ya, ada dipanggil gitu saudara-saudaraku ya. Lin Heni ayat 35, Ibu Maria 36, Sari 37, baru Martin istri saya 38, Martin 39, dan saya sendiri nanti ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Monggo silakan. Ayat 35 demikian.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Yuk, saya ubah aturannya bersama-sama. Di ayat ke-40 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Amin. Dari ayat ini jelas sekali saudaraku, di mana ini judul perikopnya itu adalah penghakiman terakhir, di mana nanti di ayat ke-35 Yesus berkata, dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apalagi ketika dikatakan demikian, nah orang-orang benar ini bingung. Loh, kapan ya? Saya kan tidak pernah ketemu Tuhan, mungkin seperti itu. Karena ada beberapa orang, karena kemurahan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Itu adalah anugerah. Dan anugerah juga bagi kita yang Tuhan belum pernah menampakkan diri kepada kita. Kenapa saya katakan anugerah juga? Karena kita berkata lebih berbahagia, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Ya kan begitu kan? Nah, makanya mereka bertanya, loh Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Tuhan, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing? Kapan kami memberikan tumpangan kepadamu? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Tuhan, kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Mereka bingung. Tetapi Yesus menjawab, Raja itu menjawab, apa dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Amin. Dari ayat ini jelas sekali saudaraku bahwa kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Katakan amin. Nah, inilah dia kebenarannya. Nah, sayangnya saudaraku, sayangnya dunia ini mendefinisikan kebesaran dari segi kekuasaan, harta, martabat, dan kedudukan. Mereka beranggapan jika mereka mereka dapat menuntut pelayanan dari orang lain, itu berarti mereka telah mencapai keberhasilan. Nah, makanya saudaraku, Yesus telah menetapkan, telah memutuskan bahwa kebesaran kita, kemegahan kita, keagungan kita itu dari segi pelayanan, bukan karena status. Bukan karena status. Seperti itu ya. Nah, makanya Tuhan telah menetapkan kebesaran kita berdasarkan apa? Seberapa banyak orang yang Anda layani, bukan seberapa banyak orang yang melayani Anda. Katakan amin. Jadi bukan berdasarkan seberapa banyak orang yang melayani kita, tetapi seberapa banyak orang yang kita layani. Itulah kebesaran menurut Yesus Kristus, dan itu menjadi ketetapannya. Makanya pelayan sejati itu memberikan diri mereka untuk melayani. Artinya apa? Mereka itu terus melakukannya karena mereka tahu apapun mereka lakukan untuk sesama murid Tuhan Yesus itu adalah sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus.
Nah, makanya seorang pelayan itu dia selalu siap sedia. Seperti seorang prajurit, dia harus siap sedia. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 4 berkata demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa ketika kita melayani, ketika kita itu menyenangkan, nah kita bukanlah pelayan sejati kalau kita hanya melayani di bidang yang menyenangkan bagi kita. Jadi pelayan sejati itu melakukan apa yang diperlukan, bahkan ketika rasanya tidak nyaman. Itulah seorang pelayan sejati. Kalau Bapak, Ibu, orang-orang muda yang menonton acara ini, yang beribadah bersama dengan kita pada pagi hari ini, saya mau beritahukan, kalau kita hanya melayani karena itu menyenangkan bagi kita, kita belumlah pelayan sejati. Tetapi ketika kita tetap melakukan pelayanan, bahkan ketika rasanya tidak nyaman, terus lakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh ada satu keluarga di yang baru saya dengar dari Jambi. Jadi walaupun dia tidak nyaman, dia tetap melayani. Walaupun dia ditolak oleh WL atau pemusik yang lain, dia tetap melayani. Dia ambil bidang yang lain, udahlah jadi sebagai pendoa untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, dan untuk semuanya. Ini artinya apa? Ini artinya inilah seorang pelayan sejati. Dia tetap melakukan apa yang diperlukan, bahkan ketika rasanya tidak nyaman. Itulah pelayan sejati, gitu kan? Apalagi pelayan sejati juga tuh memperhatikan kebutuhan. Nah, pelayan sejati itu selalu mencari cara-cara. Dia selalu mencari cara-cara untuk membantu orang lain. Dia cari, ketika dia melihat suatu kebutuhan, dia langsung siap dan segera mengambil kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena apa ya? Karena Galatia 6 ayat 10 berkata demikian ya. Saya akan baca. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Lihat. Jadi masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu dia. Jadi dia memperhatikan kebutuhan. Dia memperhatikan kebutuhan. Walaupun tidak nyaman, dia lakukan. Ada contohnya di antara pelayan Tuhan hari ini, Martin Pakpahan. Bayangkan saudaraku, dia dari Tebet itu harus naik kendaraan online untuk datang ke tempat ini. Nah, itu kan beresiko sebenarnya saudaraku karena adanya COVID-19 ini. Dia juga ini bukanlah bidangnya untuk mengatur semua ibadah kita ini. Bidangnya adalah di komputer. Dia apa mama? Oh, di coding. Nah, istri saya bisik-bisik saudaraku. Tetapi kembali lagi, dia melakukannya. Karena apa? Karena kembali lagi, karena dia memperhatikan kebutuhan. Makanya kami sudah berpikir, nanti dia kalau pulang kampung gimana ya? Tadi pagi kami sudah mikir-mikir, bayangkan. Karena apa? Karena ya kita nggak tahu nih bagaimana nanti ke depan. Tetapi seorang pelayan sejati itu memperhatikan kebutuhan. Boleh dia tidak ahli, tapi dia melakukannya. Makanya saya katakan, pelayanan yang tidak sempurna lebih baik daripada niat baik yang tidak dilaksanakan. Daripada niat doang gitu kan. Itu pelayanan yang tidak sempurna jauh lebih baik daripada niat yang sangat baik namun tidak dilaksanakan. Nah, itu ya. Jadi kita harus cari kebutuhan. Kita cari kebutuhan orang. Apalagi, nah pelayan sejati juga tuh melakukan yang terbaik dengan apa yang dimilikinya. Dia melakukan dengan terbaik dengan apa yang dilakukan. Dia tidak nunggu-nunggu. Nanti deh kalau aku nanti udah banyak uang. Nanti deh kalau aku udah nyaman. Nanti deh kalau udah suara aku udah bagus. Seperti suaranya siapa yang bagus ya? Celine Dion. Itu kan susah maksudnya lidah saya saudara ngomong itu kan. Siapa ya orang Indonesia ya? Ruth Sahanaya. Gitu kan? Jadi
Nggak usah tunggu-tunggu seperti itu. Apapun suaramu, walaupun itu suara sodap, semuanya untuk Tuhan Yesus. Tahu nggak saudaraku, suara sodap saya sebut. Suara sodap itu ya ketika orang di sebelahnya suara satu, dia nyanyi suara satu. Di sebelahnya tiba-tiba suara dua, dia juga ikut suara dua, saudaraku. Ketika di sebelahnya suara tiga, dia ikut suara tiga. Ketika di kiri kanannya saudaraku suara satu, dua, dan tiga, dia bingung. Akhirnya apa? Sodap-sodap dialah di mana dia enak nyamannya menyanyi. Nah, enggak apa-apa. Inilah saya katakan memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Makanya nanti di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 itu dikatakan begini, saudaraku. Di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat kau hasilkan. Jadi jangan tunggu-tunggu. Ada peluang, ada kebutuhan, langsung penuhi segera. Dengan cara-cara terbaik yang engkau miliki. Jangan tunggu sempurna dulu, tetapi dengan apa yang terbaik engkau miliki. Melakukannya bagaimana? Dengan sekuat tenagamu. Seperti Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Itulah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita tidak mau memberikan yang ecek-ecek. Inilah saya katakan tadi. Kita melayani Allah dengan cara melayani orang lain. Apalagi? Nah, di sini artinya apa, saudaraku? Makanya saya katakan tadi bahwa pelayanan yang tidak sempurna selalu lebih baik daripada niatan yang sangat terbaik namun tidak dilaksanakan. Itu namanya omong doang. Namanya apalagi? NATO, no action, talk only. Apalagi? Satu lagi, tong kosong, nyaring bunyinya. Apalagi? Ya, pasti ada mungkin di komentar nanti di Facebook macam-macam itu kan. Nah, artinya apa? Kita melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Kita melakukannya dengan bagaimana? Kita melayaninya itu dengan cara-cara terbaik yang kita miliki. Yang kita miliki ya, jangan bukan dari yang tidak kita miliki. Apalagi kita segera melihat kebutuhan orang. Ada kebutuhan, kita langsung lakukan. Apalagi kita ketika kita lihat kebutuhan, kita segera memberikan diri kita untuk melayani. Tidak menunggu-nunggu. Itu juga yang dilakukan oleh Sari Sihotang. Dia cepat mengerjakan apa yang ini. Saudaraku, ruangan ini bisa kedap. Ini karena ada yang memberesinya. Sari Sihotang. Di frame dia artis, saudaraku. Ketika di luar frame, dia adalah seorang hamba yang setia. Haleluya. Ini kenapa? Karena segera bekerja, segera kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Itu poin yang kedua. Kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, the servant of God, menjadi seorang pelayan Allah, pelayan Tuhan. Yang ketiga itu adalah kita melayani Allah dengan melakukan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Wah, ini ya. Kita melayani Allah, kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus dengan melakukan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Artinya apa? Tidak ada pelayanan besar, tidak ada pelayanan kecil, tidak ada pelayanan yang wah, dan tidak ada pelayanan yang ecek-ecek. Tidak ada pelayanan yang prestisius, dan tidak ada pelayanan yang kaleng-kaleng. Tidak ada. Semua pelayanan itu penting dilakukan. Bahkan pelayanan yang paling sederhana sekalipun. Karena apa? Karena justru di pelayanan sederhana sekalipun Allah sedang mengamati kita. Allah sedang mengamati kita. Kita sedang melakukannya dengan cara-cara terbaik atau kita melakukannya dengan asal-asalan. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Karena biasanya kalau itu pelayanannya yang wah, dalam acara besar, begitu kan? Wah, kita persiapannya luar biasa. Betul ya? Persiapan kita luar biasa. Yang bertugas biasanya pakai puasa.
pakai puasa 1 hari, minta urapan Tuhan, begitu kan? Udah begitu apa? Dandanan, pokoknya dandanan yang terbaik, hidung pesek, dikasih garis supaya kelihatan mancung di frame, dikelihatan sama orang. Pokoknya seperti itu. Nah, waktu pelayanan sedikit gimana? Apakah masih melakukannya? Nah, seorang pelayan yang melayani Allah, dia melakukan setiap tugas itu dengan dedikasi yang sama. Makanya saudaraku, saya contohnya khotbah. Apakah itu khotbah di hadapan tiga orang maupun di hadapan banyak orang, saya belajar untuk melakukannya dengan dedikasi yang sama. Artinya apa? Saya selalu membaca, ada saksinya istri saya selalu membaca, saya siapkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena itu sama di hadapan Tuhan. Makanya bahkan ingat, sering sekali pekerjaan besar itu selalu itu tersamarkan melalui pekerjaan kecil. Sering sekali. Makanya nanti kalau kita baca di Alkitab bahwa siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Itu Matius 25 ayat 21 dan 23. Matius 25 ayat 21 dan 23 jelas sekali. Kenapa? Karena itu saudaraku, yuk jangan ada membanding-bandingkan pelayanan. Jangan membanding-bandingkan pelayanan. Kalau contohnya di gereja kita itu sebagai koster, pembersih gereja, pembersih ruangan, mereka sedang melakukannya untuk Allah, untuk Tuhan segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada pelayanan yang besar di mata Tuhan. Kita harus melakukannya dengan dedikasi yang sama, saudaraku. Nah, oleh karena itu saya jelaskan tadi kepada jemaat Tuhan di sini. Makanya seorang pelayan sejati itu, seorang the servant of God, itu dia setia pada pelayanannya. Dia setia. Apakah itu sebagai pembersih? Apakah dia melayani anak-anak pemulung? Apakah dia melayani anak-anak jalanan? Apakah dia melayani orang-orang gila? Apakah dia melayani orang-orang terlantar? Dia tidak masalah. Mau diperhatikan, puji Tuhan. Tidak diperhatikan juga tidak apa-apa. Betul, mungkin pelayanannya tidak terkenal, bahkan sampai akhir hayatnya tidak dikenal orang. Tetapi perlu umat Tuhan ketahui, pelayanan kita dilihat, dihargai, dan diberikan pahala oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Katakan amin. Amin. Jadi ayo semangat. Semangat, cayo. Lakukan apa yang dapat engkau lakukan dengan sekuat tenaga. Dan harus setia. Karena seorang pelayan tuh tidak pernah meninggalkan pekerjaannya tuh setengah selesai. Tidak pernah. Dia selalu mengerjakannya sampai tuntas. Finish strong. Wah, gitu kan? Bahasa Inggris nih. Oh, bahasa Inggris ya. Itu karena saya tadi makan roti, saudaraku. Tadi seandainya saya tadi makan pisang goreng, pasti bahasanya tidak seperti itu. Ya, jadi jelas ya sekali lagi bahwa dia setia pada pelayanannya. Boleh orang tidak memperhatikan kita, boleh orang menyepelekan kita, boleh orang merendahkan kita. Saya mau beritahukan, Tuhan melihat itu. Bahkan Tuhan selalu menguji kerendahan hati kita melalui hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Tuhan mau lihat sikap hati kita, mental kita dalam melakukannya. Makanya saya katakan tadi, pelayanan dimulai dalam pikiran kita. Tuhan jauh lebih tertarik kepada mengapa kita melakukannya daripada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus setia. Bahkan orang setia, kata Tuhan, akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu Wahyu pasal 2 ayat 10. Nah, seorang pelayan, seorang the servant of God ini juga adalah orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya bersyukur tim di GBI Tahta Daud, orang-orangnya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah,
Pertanyaannya, di dalam dunia kerjamu, apakah engkau dapat diandalkan oleh orang lain? Apakah ada janji-janji yang harus Anda tepati? Apakah ada nazar Anda yang harus dipenuhi? Apakah ada komitmen yang harus Anda hormati? Ingat, semua yang saya sebutkan tadi itu adalah ujian. Allah sedang menguji kesetiaan saudara sekalian. Jika saudara lulus dalam ujian ini, maka Anda akan masuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan sebagai hamba yang baik dan setia, yang akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bahkan seperti saya katakan itu sebelumnya, bahwa Allah telah berjanji untuk memberikan Anda upah untuk kesetiaan Anda di dalam kekekalan. Katakan amin. Nah, karena kembali lagi di poin yang ketiga tadi saya katakan saudaraku, bahwa seorang the servant of God itu melayani Allah dengan melakukan setiap tugas dengan dedikasi yang sama, maka seorang pelayan sejati itu adalah seorang yang rendah hati. Orangnya rendah hati, saudaraku. Dia tidak mempromosikan diri atau menarik perhatian pada dirinya sendiri. Jadi mereka itu, kembali saya katakan, dia tidak mempromosikan diri atau menarik perhatian pada dirinya sendiri. Itulah seorang pelayan sejati yang rendah hati. Nah, kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 5, terjemahan Today's English Version, itu dikatakan mengenakan baju kerendahan hati untuk melayani satu sama lain. Dan ketika kita rendah hati, kita melayani dengan cara-cara terbaik, saudaraku, pasti kita akan dikenal. Pelayan sejati, the servant of God, akan dikenal karena pelayanannya. Dan ketika dikenal apa? Ya, dia dengan rendah hati menerimanya, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dia tidak membiarkan, dia tidak mengizinkan ketenaran, kepopuleran untuk mengalihkan perhatiannya dari tugas-tugasnya sebagai the servant of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Karena banyak orang melayani seperti Paulus sebutkan itu adalah suatu pelayanan yang kelihatannya rohani. Kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya hanyalah kemunafikan. Tahu ya, munafik, kepanjangan munafik, muka nabi, pikiran kotor. Kalau Indonesia kan pikiran kotor. Nah, ini ada sedikit Arabnya, saudaraku. Makanya tadi pikiran kotor. Itulah munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Itu dia, artinya apa? Ini munafik. Jadi aksi pamer untuk mendapatkan perhatian. Ini aksi pamer. Kalau Paulus menyebutnya itu, istilahnya itu di dalam Efesus 6 ayat 6, Kolose 3 ayat 22, itu pelayan yang dilihat mata, di hadapan orang saja, karena dilihat oleh orang saja. Pelayanannya apa? Dia melayani untuk membuat orang terkesan betapa rohaninya dia. Nah, seperti saya katakan tadi, inilah dosa orang-orang Farisi yang saya sebutkan tadi. Mereka mengubah tindakan menolong orang lain, memberi, bahkan berdoa menjadi suatu pertunjukan, memamerkan kebaikan perbuatan mereka. Dan Yesus membenci sikap ini. Yesus benci banget. Makanya Yesus memperingatkan kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 dikatakan demikian ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Lihat, ingatlah, dikatakan Yesus. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, makanya the servant of God itu bertindak melayani bukan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini poinnya. The servant of God, dia melayani bukan untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain, tetapi untuk mendapatkan
perkenanan dan upah dari Tuhan yang dilayaninya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Amin. Makanya Galatia 1 ayat 10 berkata demikian, saudaraku. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya adalah ketika kita, saudaraku, ketika kita mencoba berkenan kepada manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Nah, artinya apa, saudaraku? Lagi berikutnya, kita harus membuat kebaikan Allah itu terlihat, bukan kebaikan kita. Melalui kebaikan diri kita, kita harus membuat kebaikan Allah itu terlihat. Katakan amin. Amin. Saya mau katakan, ketika kita melayani demi popularitas, itu bukanlah pelayanan. Itu adalah manipulasi. Itu adalah manipulasi. Kita tidak boleh melakukan itu. Baik ya? Nah, oleh karena itu, kepada seluruh umat Tuhan, dimanapun saat ini saudara, yang bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, saya mau katakan, menjadi seorang the servant of God, kita melakukan 3 hal. Yang pertama tadi apa? Pelayanan dimulai dari pikiran kita. Yang kedua, apa? Kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Dan yang ketiga, Kita melayani Allah dengan melakukan setiap tugas dengan iya, dedikasi yang sama. kita melayani Allah dengan melakukan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Dan ketika kita melayani bahkan yang sekecil apapun, sesungguhnya kita tidak akan kehilangan upah. Karena Matius 10 ayat 42 berkata, 1 gelas air putih saja engkau berikan kepada seorang hambaku yang paling hina ini, sesungguhnya engkau tidak kehilangan upahmu. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada pelayanan yang tidak bernilai. Semua mendapatkan upah ketika kita memiliki sikap dan mental yang benar. Makanya pelayanan dimulai dari pikiran kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sebelum kita akhiri, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Ini adalah minggu pertama dari bulan 11, bulan November. Kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus bersama-sama. Baik, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, angkat roti dengan tangan kananmu, dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, mengucap berkat atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah tubuh Yesus Kristus yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakitmu? Amin. Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah darah Yesus yang berkuasa, yang membuat engkau menang mengalahkan segala iblis dan antek-anteknya? Darah yang menyucikan dan menguduskan engkau? Engkau yang percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kuasa tubuh dan darahmu mengalir atas hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, kami yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Amin. Kami juga diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Sehingga kami bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Oleh karena kuat gagah perkasa Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Baik saudaraku, ibadah kita masih berlanjut. Karena kita kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan berdoa syafaat, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Monggo, saya undang Sari Syotang untuk kemari. Shalom seluruh umat Tuhan yang dikasihinya. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Kembali saya akan menyampaikan kabar gembira hari ini. Kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Dikarenakan minggu lalu salah satu pemenang tidak menghubungi kita, jadi hadiahnya hangus dan akan digantikan hari ini 2 orang pemenang. Siap-siap, persiapkan diri siapa yang menjadi pemenang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman minggu ini. Hari Selasa kita ada ibadah di aplikasi Zoom dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Diselenggarakan secara live di Facebook Tahta Daud Channel. Hari Rabu kita ada acara talk show jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat on di Instagram @GBI_Tahta_Daud bersama 2 hamba Tuhan yang diberkati dan yang diurapi, yaitu Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eka Wibowo, seorang pengusaha yang juga setia dalam pelayanan CBN. Hari Kamis kita ada ibadah di aplikasi Zoom dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah jam 8 malam
waktu Indonesia bagian Barat, dan live juga di Facebook Tahta Daud Channel. Hari Sabtu kita bertemu dengan program Brunch Devotion. Benar ya, Pak? Yo, Brunch Devotion. Ya, Brunch Devotion jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Di mana? Di Facebook Tahta Daud Channel jam 10 pagi dan jam 7 malam kita bertemu kembali dalam acara Night of Worship bersama hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari Sabtu. Dan hari Minggu kita akan bertemu seperti hari ini jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu juga kita akan melakukan pengundian kembali pemenang giveaway di hari Minggu dan live di Facebook Tahta Daud Channel dan IG atau Instagram @GBI Tahta Daud. Nah, hari ini kita akan mengundi dua pemenang. Siapa yang akan undi? Kita sambut Kak Lin Henny yang akan mengundi hari ini. Silakan Kak. Ya, kita akan undi dua pemenang dan akan diundi pertama oleh Kak Lin Henny Ringo. Ya. Diundi siapa yang undi ya? Mudah-mudahan yang dapat kali ini adalah yang Seperti request Sari, dia pengen kali ini dapatnya yang jomblo. Sekalian mengiklankan. yang jomblo ya. Satu ya. Ya, satu. Oke. Aduh, siapa kak dia? Susah banyak kelanya. Kayak main di bola. Satu. Oke, kita akan hitung sampai 3 dan Kak Lin Henny akan membacakannya. 1, 2, 3. Dokter Pangaribuan. Ya, ternyata Pak Dokter yang dapat, selamat. Kemarin abangnya ya. Kemarin abangnya ya, sekarang adiknya kompak banget dah. Yang melayani minggu lalu masih ya saudara, Bang Donta Pangaribuan. Nah, satu lagi saya ngundi, siapa kak dia? Jangan namanya sendiri. Jangan-jangan nama gue nih. Iya, siapa kan? Dan kita akan cabut 1. Oke, hitung sama-sama dong. 1, 2, 3. Selamat kepada Pak Rudi Kusbin. Bapak menjadi pemenang. Rudi, selamat. Hari ini pria sejati yang menang saudara-saudara. Yang undang dia perempuan. Pak Rudi Kusbin adalah gembala cabang GBI Tahta Daud Tulang Kuning Parung Bogor. Selamat Bang Donta dan Pak Rudi. Ya, selamat bagi pemenang mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000 dan silakan dihubungi kontak person kita atas nama Iklima yang ada di undangan yang beredar. Ditunggu 2 kali 24 jam. Jika tidak dihubungi maka hadiah akan hangus dan akan kembali diundi minggu depan. Terima kasih buat yang menang. Selamat kembali kami ucapkan selamat dan selamat dan selamat. Oke, terima kasih Kak Lin Henny. Dan kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan kepada Kak Lin Henny. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat nikmat, berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih untuk ibadah live streaming yang dilakukan di Facebook dan IG saat ini oleh Gerejamu GBI Tahta Daud, semua juga karena kemurahan Tuhan. Engkau memberkati setiap yang menonton acara ini di Facebook maupun di IG. Tuhan Yesus Kristus yang menjamah dan yang melindungi kami semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan untuk menjadi seorang hamba. Bapa, biarlah kami untuk menjadi seorang hamba dimulai dari titik ini
kami berubah dalam berpikir kami, untuk kami melayani Allah dengan kami melayani sesama, dan kami melayani Tuhan Yesus Kristus dengan tugas yang sama, kami lakukan juga dengan dedikasi yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang bukan mengeluh, yang bukan melakukan hanya pengen ketenaran saja, tapi karena kami mau melayani Tuhan, dan makin banyak yang dapat kami layani. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanannya, jemaat yang digembalakan, istri dan anak-anaknya. Biarlah kesehatan mereka semua ada di dalam tangan-Mu. Umur panjang Kau berikan kepada keluarga ini, dan jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mencukupkan segala keperluan mereka, baik itu apapun untuk pendidikan anak-anaknya. Dan berkati orang-orang yang memberkati hamba-Mu ini, dan Engkau singkirkan orang-orang yang memfitnah hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja-Mu GBI Tahta Daud Sejabodetabek. Berkati juga gereja-Mu GBI Tahta Daud Parung Bogor dan yang ada di Kalimantan, dan orang-orang yang mengembalakan di masing-masing tempat tersebut juga Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan tim pelayannya juga Tuhan, Engkau buat kami menjadi sehati sepikir untuk melayani Kristus Yesus saja, bukan untuk kepentingan kami masing-masing. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati rencana dan setiap yang kami lakukan Tuhan. Engkau Tuhan menjadi gembala kami, sehingga keluar masuk kami dilindungi Tuhan. Apa yang kami perbuat berhasil dan beruntung. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming ini Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terkecuali Engkau memberkati, membalaskan kebaikan mereka, karena dengan mereka beribadah bersama kami pun itu adalah suatu pelayanan. Yang mereka memberikan komen pun itu menjadi pelayanan, karena satu sama lain akan membaca, dan kami saling merasa kami punya teman-teman yang lain yang cinta Tuhan Yesus Kristus, yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pelayan-pelayan yang melakukan pelayanan hari ini juga. Engkau yang memberkatinya sehat, dan semakin hari kami semakin menjadi pelayan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak bersungut-sungut, kami makin bersuka cita melayani Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa Indonesia, baik itu dari pemimpin sampai aparat terendah sampai ke desa-desa Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memelihara, Engkau memberikan hati kepada Pak Presiden, Menteri, DPR, dan semua aparat lainnya Tuhan Yesus Kristus. Hati seorang hamba juga ya Bapa, untuk melayani bukan untuk ketenaran, bukan untuk mengkorupsi, tapi untuk memberikan yang terbaik, dedikasi yang terbaik buat Indonesia, agar Indonesia bersama-sama kami makin maju, makin bangkit. Bahkan Indonesia dipandang oleh bangsa-bangsa adalah bangsa Indonesia yang berdaulat, yang bersatu, yang saling mengasihi antara umat beragama. Terima kasih buat beraneka-ragaman suku dan agama yang ada di Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melawat setiap kami dan setiap orang-orang fitnah yang menyebarkan hoax-hoax dari agama masing-masing. Tuhan bungkam mulut mereka. Biarlah kami semuanya ini Tuhan Yesus, sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan kami memikirkan untuk kemajuan bersama-sama, bukan untuk menjatuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu dimanapun berada, yang melayani Tuhan Yesus, yang mengabarkan kabar baik, yang di desa, di kota, di pedesaan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Biar nama Tuhan Yesus disebar, dikenal banyak orang. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan sebentar kami akan menerima doa berkat daripada Pastor Tommy Ringo dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Baik kekasih-kekasih Tuhan Yesus mempelai kesukaannya. Angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara beribadah bersama dengan kami. Dan khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang ada di Jabodetabek, ada di Tulang Kuning, Parung Bogor, maupun yang ada di Kalimantan Tengah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, 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 shalom.